Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danan Agus Prastio. Saya guru PAI SMA Negeri 3 Surabaya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tuntas terkait dengan iman kepada Rasul Allah. Untuk itu kita perhatikan bersama-sama dan kita belajar bersama. Memahami makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Pengertian beriman kepada Rasul. Rasul itu artinya adalah utusan Allah, menyampaikan berita tentang perintah dan larangan dari yang mengutusnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Rasul artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus manusia dari kalangan laki-laki pilihannya untuk menyampaikan ajarannya. Dalil perintah beriman kepada Rasul, dalil nakli dan aklinya. Dalil nakli itu adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Dalil yang bentuk khobar, yaitu di Quran surat An-Nahl ayat 23. Dalil yang menerangkan kedudukan para Rasul, Quran surat Al-An'am ayat 48. Para Rasul adalah laki-laki, itu pada Quran surat Al-Anbiya ayat 7. Kemudian dalil tentang jumlah Nabi dan Rasul itu adalah hadis riwayat Baihaqi. Sekarang adalah dalil akli perintah beriman kepada Rasul. Dalil akli itu apa sih? Dalil akli itu adalah dalil yang bersumber dari akal sehat manusia. Manusia diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu pembimbing dalam menyembah Allah dengan cara yang benar. Adanya konsekuensi pahala dan hukuman sebagai manfaat akibat ketaatan dan kemaksiatan, sehingga perlu diutus Nabi dan Rasul untuk memperoleh kabar gembira dan peringatan ke jalan yang benar. Cara beriman kepada Rasul. Yang pertama adalah meyakini sepenuh hati bahwa misi para Rasul adalah benar dari Allah. Jadi tidak ada Rasul yang berpura-pura. Sekarang saya akan menjelaskan tujuan Allah mengutus para Rasul. Yang pertama, agar manusia mengetahui misi dalam hidup. Manusia hidup di dunia itu harus punya misi dan tujuannya, sehingga tujuan tersebut tercapai dalam kehidupan akhiratnya. Yang nomor dua adalah agar manusia mengetahui konsekuensi kehidupan. Ingat, ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia adalah ladang sawahnya akhirat. Jadi kita hidup di dunia, kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk kebahagiaan di akhirat. Yang nomor tiga, agar manusia mampu meraih kehidupan bahagia. Tentunya ketika kita mengikuti itba Nabi, kita akan mendapatkan kehidupan bahagia di akhirat kelak. Yang ketiga adalah, yang keempat yang nomor terakhir adalah agar manusia taat dan tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ikut dengan Rasul dan Nabi, tentunya kita akan menambah ketakwaan kita. Artinya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu adalah arti dari ketakwaan. Hanya Allah yang mengetahui jumlah Nabi dan Rasul secara pasti. Berdasarkan hadis Abu Dzar, jumlah Nabi sekitar 124.000. Sedangkan jumlah Rasul itu jumlahnya ada 313 Rasul. Ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Di antaranya Adam, Idris, Nuh, Hud sampai Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita bahas bersama terkait Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Kriteria Ulul Azmi yang pertama adalah memperoleh pengiktirafan dari Allah. Yang kedua, memiliki kesabaran super tinggi. Yang ketiga, senantiasa memohon kepada Allah agar kaumnya tidak diberi azab. Yang keempat, senantiasa berdoa kepada Allah agar kaumnya diberikan hidayah. Selanjutnya, memiliki tekad yang tinggi semasa berdakwah. Dan yang terakhir menjadi ciri-ciri dari Rasulul Azmi adalah senantiasa mensyukuri semua keadaan yang dianugerahkan. Nabi Ulul Azmi diantaranya adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi baginda Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Sekarang yang menjadi pertanyaan, perilaku apakah yang bisa mencerminkan kesadaran beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala? Oke, sekarang kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah senantiasa jujur dalam segala hal dan terhadap siapapun. Yang kedua,
senantiasa bersikap amanah kepada yang berhak menerimanya. Yang ketiga, beretos kerja baik. Yang keempat, senantiasa peka terhadap segala persoalan kehidupan dan terampil dalam mengatasi segala bentuk persoalan. Dan yang terakhir nomor 5, senantiasa berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Itu menjadi ciri dari perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada Rasul-Rasul Allah SWT. Sekarang saya akan menjelaskan kaitan antara iman kepada Rasul Allah dengan keteguhan dalam tauhid. Kadar keimanan seseorang kepada Rasul dapat menentukan kadar keimanan kita kepada Allah. Seseorang yang mantap dalam beriman kepada Rasul, maka akan semakin mantap pula keimanannya kepada Allah. Cara meningkatkan keimanan kepada Rasul bagaimana? Ada beberapa hal yang perlu kita laksanakan. Yang pertama, kita itu harus meyakini bahwa Rasul adalah makhluk Allah yang terbaik dari yang terbaik. Yang kedua, meyakini bahwa Rasul Allah adalah penyampai risalah. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan ajaran Islam. Yang selanjutnya adalah senantiasa berteman dengan orang yang memiliki keteguhan iman kepada Allah sekaligus kepada Rasul-Rasulnya. Demikianlah materi singkat terkait dengan materi iman kepada Rasul Allah. Semoga kita diberi Allah SWT kekuatan iman dan ketakwaan yang melimpah di hati kita, dan kemudian kita diberi anugerah ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat dalam mengarungi kehidupan ini. Tetap optimis, kita bisa mencari ridho Allah SWT. Dari saya cukupkan sekian. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.